Yang pertama ada pendahuluan. Ketika sistem informasi akuntansi tumbuh semakin kompleks dalam memenuhi peningkatan kebutuhan informasi, perusahaan menghadapi risiko pertumbuhan bahwa sistem mereka mungkin dikompromikan. Survei terbaru menunjukkan bahwa 67% perusahaan memiliki cabang keamanan. Lebih dari 45% ditargetkan berdasarkan kejahatan yang terorganisasi dan 60% dilaporkan merugikan secara finansial. Berikut 4 jenis ancaman SIA yang dihadapi perusahaan. Ancaman SIA yang pertama ada bencana alam dan politik seperti kebakaran, banjir topan, tornado, badai salju, perang, dan serangan teroris dapat menghancurkan sistem informasi dan menyebabkan kegagalan bagi perusahaan. Contohnya, serangan teroris di World Trade Center di New York. Dan ada juga banjir di Chicago menghancurkan dan membahayakan 400 pusat pengolahan data. Ancaman kedua adalah kesalahan perangkat lunak, bentuk sistem operasi, kegagalan perangkat keras, pemadaman listrik, dan fluktuasi, dan kesalahan transmisi data yang tidak terdeteksi merupakan ancaman kedua. Contohnya kesalahan tersebut antara lain, lebih dari 50 juta orang di Northwest ditinggalkan tanpa daya ketika sistem pengendalian industri sebagian dari jaringan listrik yang gagal. Beberapa area benar-benar tanpa daya 4 hari. Di Facebook, sistem otomatis untuk verifikasi kesalahan nilai konfigurasi bisa menjadi bumerang, membuat setiap klien mencoba untuk mencocokkan data yang akurat jika dirasa tidak valid. Ancaman yang ketiga adalah tindakan yang tidak disengaja, yaitu tindakan karena kecerobohan manusia, kegagalan untuk mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, dan personel yang kurang dilatih dan diawasi dengan baik. Yang keempat adalah ancaman yang disengaja seperti kejahatan komputer, penipuan, atau sabotase. Tindakan yang disengaja ini di mana tujuannya adalah untuk menghancurkan sistem atau beberapa komponen. Contohnya, dalam periode 3 tahun terakhir, jumlah jaringan yang mencurigakan meningkat menjadi 700%. Yang kedua adalah virus sebagai virus sobek, yaitu menimbulkan kerusakan bagi jutaan komputer, termasuk matinya sistem kereta api selama 6 jam. Pendahuluan untuk penipuan. Penipuan adalah beberapa dari semua sarana yang digunakan seseorang untuk memperoleh keuntungan yang tidak adil dari orang lain, atau secara legal untuk tindakan yang dikatakan curang. Maka harus ada yang pertama adalah pernyataan, representasi, atau pengungkapan yang salah. Yang kedua adalah fakta material, yaitu sesuatu yang menstimulasi seseorang untuk bertindak. Yang ketiga adalah niat untuk menipu. Istilah dari kriminal kera putih yaitu para pelaku bisnis yang melakukan penipuan atau kejahatan. Yang kedua adalah korupsi, yaitu perilaku tidak jujur yang seringkali melibatkan tindakan yang tidak terlegitimasi. Yang ketiga adalah penipuan investasi, yang itu mensinvestasi atau meninggalkan fakta-fakta yang mempromosikan investasi yang menjanjikan laba fantastik dengan hanya sedikit atau tidak ada risiko. Penyalahgunaan aset, yaitu penyalahgunaan aset yang disebut juga dengan pencurian aset perusahaan oleh karyawan. Contohnya mencakup sebagai berikut. Yang pertama, Albert Milano, yaitu manajer Reader Digest yang bertanggung jawab untuk memprosesan tagihan penggelapan uang sebesar 1 juta selama periode 5 tahun. Yang kedua, wakil presiden sebuah bank yang
menyetujui pinjaman bermasalah senilai 1 miliar. Yang ketiga adalah manajer surat kabar Florida yang bekerja untuk kompetitor setelah ia dipecat. Kecurangan pelaporan keuangan. Kecurangan pelaporan keuangan adalah perilaku yang disengaja atau ceroboh, apakah dengan tindakan atau kelalaian yang menghasilkan laporan keuangan yang menyesatkan secara material. Menurut SAS Statement on Auditing Standard Numbers 199, Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit yang efektif pada Desember 2002 menyatakan bahwa tanggung jawab auditor untuk mendeteksi penipuan adalah memahami penipuan, mendiskusikan risiko salah kaji kecurangan material, memperoleh informasi, mengidentifikasi, menilai, dan merespon risiko, mengevaluasi hasil pengujian audit mereka, mendokumentasikan dan mengomunikasikan temukan, menggabungkan fokus teknologi. Siapa yang melakukan penipuan dan mengapa? Segitiga penipuan. Untuk sebagian besar pelaku penipuan, semua kebutuhan pelaku adalah kesempatan dan cara pandang kriminal yang memungkinkan mereka melakukan penipuan. Berikut merupakan kondisi segitiga penipuan. Yang pertama, segitiga kesempatan. Terdapat melakukan, menyembunyikan, dan mengubah. Yang kedua, segitiga penipuan. Terdapat kesempatan, rasionalitas, dan tekanan. Yang ketiga, segitiga rasionalitas. Terdapat sikap, justifikasi, kurangnya integritas personal. Yang keempat, segitiga tekanan karyawan. Terdapat keuangan, gaya hidup, dan emosional. Yang kelima, segitiga tekanan laporan keuangan. Terdapat keuangan, kondisi industri, dan karakteristik manajemen. Tekanan adalah dorongan atau motivasi seseorang untuk melakukan penipuan. Berikut tekanan yang dapat menyebabkan penipuan karyawan. Yang pertama, keuangan. Dalam keuangan, hal-hal yang mungkin menjadi penyebab karyawan melakukan penipuan diantaranya hidup di luar kemampuannya, utang atau beban personal yang tinggi, gaji atau pendapatan yang tidak sesuai, peringkat kredit yang buruk, kerugian keuangan yang besar, investasi yang buruk, penghindaran pajak, kota tujuan yang tidak masuk akal. Emosional, ketamakan, ego, kesombongan, ambisi yang berlebihan, kinerja yang tidak diakui, ketidakpuasan atas pekerjaan, takut kehilangan pekerjaan, perlu kekuatan atau pengendalian, nonkonformitas yang jelas atau disengaja, ketidakmampuan untuk mempercayai atau menghargai aturan, tantangan mengalahkan sistem, iri terhadap orang lain, perlu memenangkan kompetisi dalam kepandaian, mengambil keuntungan dari lawan secara finansial, pemaksaan oleh bos atau manajemen puncak. Tekanan gaya hidup, diantaranya kebiasaan judi, ketergantungan obat atau alkohol, hubungan seksual, tekanan keluarga atau rekam. Alasan yang dapat menyebabkan penipuan laporan keuangan. Pertama, rasionalisasi. Alasan yang digunakan para pelaku penipuan untuk membenarkan perilaku legal mereka. Rasionalisasi yang paling sering mencangkup hal-hal berikut. Saya hanya meminjam itu, dan saya membayar kembali pinjaman saya. Anda akan memahami jika Anda tahu seberapa besar saya menginginkannya. Apa yang saya lakukan tidak serius. Ini merupakan sebab yang baik. Kepercayaan merupakan posisi yang penting di atas peraturan. Orang lain melakukannya. Tidak ada yang pernah tahu. Perusahaan berutang pada saya, tidak akan mengambil selain yang menjadi hak saya. Penipuan komputer. Penipuan komputer atau computer fraud adalah setiap penipuan yang mensyaratkan teknologi komputer untuk melakukan penipuan. Contohnya pencurian, penggunaan, akses, modifikasi, penyalinan atau penghancuran yang tidak sah pada perangkat lunak, perangkat keras, ataupun data. Pencurian aset yang ditutupi dengan mengganti catatan komputer. Memperoleh atau properti tidak berwujud secara ilegal dengan menggunakan komputer. Sistem komputer secara khusus rentan terhadap alasan berikut. 1. Orang yang masuk dalam database perusahaan dapat mencuri, menghancurkan, atau mengganti sejumlah besar data dalam waktu yang sangat singkat dan meninggalkan sedikit bukti. 2. Penipu komputer dapat lebih sulit dideteksi dibandingkan jenis penipuan lain. 3. Beberapa organisasi memberikan akses kepada karyawan, pelanggan,
dan pemasok ke sistem mereka. Komputer pribadi atau PC sangat rentan. Dan yang terakhir, sistem komputer menghadapi sejumlah tantangan unik, seperti kendala, kegagalan peralatan, ketergantungan pada daya, kerusakan dari air atau api, kerentanan terhadap interferensi elektronik dan interupsi, serta mendengarkan pembicaraan yang tidak seharusnya didengar. Berikut klasifikasi penipuan komputer. Penipuan prosedur. Penipuan prosedur merupakan penggunaan sistem yang tidak sah, termasuk pencurian waktu dan layanan komputer. Contohnya, 1. Perusahaan asuransi menginstal perangkat lunak untuk mendeteksi aktivitas sistem yang abnormal dan menemukan bahwa karyawan menggunakan komputer perusahaan untuk menjalankan situs judi ilegal. Yang kedua, 2 akun tanpa hak akses yang sesuai menyusup ke dalam sistem opsi saham Cisco, mentransfer lebih dari 6,3 juta dolar Amerika saham Cisco untuk rekening broker mereka dan menjual saham. Penipuan instruksi komputer. Pertama, penipuan instruksi komputer termasuk merusak perangkat lunak perusahaan, menyalin perangkat lunak secara legal, menggunakan perangkat lunak secara tidak sah, dan mengembangkan perangkat lunak untuk aktivitas yang tidak sah. Penipuan data secara ilegal dengan menggunakan, menyalin, mencari, atau membahayakan data perusahaan merupakan penipuan data. Berikut beberapa contoh pencurian data, yaitu manajer kantor Biro Hukum Wall Street menjual informasi ke teman dan kerabat mengenai merger dan akuisisi prospektif yang ditemukan dalam file Word.